Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita lanjutkan materi himpunan yang kedua. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang pengertian himpunan. Kemudian ada himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, dan komplement dari suatu himpunan. Ibu harap untuk materi yang pertama tidak ada kendala ataupun masalah, sehingga ketika kita lanjutkan ke materi kedua kalian tidak kebingungan ya. Kalaupun nanti kok semakin tambah bingung, silakan ditanyakan saja kepada ibu guru ya, tidak usah malu. Oke, untuk pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya tetap kalian baca dan pahami materi ini ya, materi yang ibu sampaikan, kemudian ringkas di dalam buku matematika dengan rapi, kemudian difoto, dikirim ke GC paling lambat hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober, dan kerjakan pula latihan soal yang akan ibu lampirkan di Google Classroom. Kalian kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Jadi ada 2 foto yang sebagai tagihan pada pembelajaran pada hari ini. Topik pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan tentang irisan atau intersection, kemudian gabungan dari atau nama latinnya union, kemudian kurang atau selisih atau disebut juga difference, dan menyelesaikan masalah kontekstual tentang himpunan ya. Ini merupakan topik terakhir dari himpunan. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung, silakan ditanyakan saja ya. Kita masuk ke irisan. Irisan adalah jika ada himpunan A sama B, irisannya itu adalah himpunan semua anggota A dan yang menjadi anggota B. Ditulis seperti ini notasinya. Jadi anggota dari A dan anggota dari B. Nah, maksudnya gimana? Ketika ada anggota A yang sama dengan anggota B, maka dia disebut irisannya. Ya, untuk gambar diagram V-nya seperti ini. Jadi lingkaran A sama lingkaran B beririsan, dan irisan tengah-tengahnya inilah yang disebut sebagai A irisan B. Anggotanya di sini nanti. Ya, contohnya. Nah, di sini ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, kita tahu bahwa di sini ada yang sama, yaitu 0, kemudian 2 dan 4. Nah, jadi karena ada anggota himpunan A yang sama dengan B, kita dapat tuliskan A irisan B-nya yaitu 0, 2 dan 4. Nah, untuk diagram V-nya seperti ini. Ya, untuk di lingkaran A kalian cermati di sini adalah anggotanya 0 ya, 0 1 2 3 4 5. Kalau yang anggota B yaitu 0 2 4 6 8. Ya, jadi yang di dalam lingkaran B ini adalah anggota B. Yang di dalam lingkaran A adalah anggota A. Yang di tengah-tengah ini adalah anggota irisannya. Next, yang kedua, ada himpunan C dan himpunan D. Masing-masing mempunyai anggota yang berbeda ya. Ternyata tidak ada anggota himpunan C yang sama dengan D, itu tidak ada yang sama. Sehingga irisan dari himpunan C sama D adalah himpunan kosong. Simbolnya seperti ini ya, hanya kurung kurawal tanpa ada isinya. Oke. Nah, diagram V-nya gimana? Diagram V-nya seperti ini. Lingkaran C sama lingkaran D dia tidak beririsan, tidak dempet atau tidak berpotongan ya, berdiri sendiri-sendiri. Oke. Dan jangan lupa dikasih kotak persegi dan ada tanda S besar di pojok kiri atas menandakan bahwa ini adalah himpunan semestanya. Kemudian kita ke gabungan ya. Gabungan adalah
Jika ada himpunan A dan himpunan B, dia digabungkan, maka himpunan yang tiap anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Ya. Oke, maaf, ini maksudnya atau ya. Ini maksudnya atau. Ditulis A gabungan B, union ya. Tandanya seperti ini. Gambarnya. Jadi ini semua bagian yang diarsir itu adalah himpunan A union B. Oke, kalau tadi irisan itu kan gambarnya seperti huruf N ya, irisan. Kalau union gabungan dia seperti huruf U. Contohnya, nah ada himpunan A sama himpunan B. Kita tahu bahwa anggota A dan himpunan B tidak ada yang sama, sehingga gabungannya atau gabungan dari himpunan A dan B dapat kita tulis A union B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi biasakan ketika menulis anggota himpunan itu dari bilangan kecil sampai ke besar. Ya, jadi urut. Diagram V-nya seperti ini ya, karena tidak ada yang sama maka lingkarannya tidak berpotongan, berdiri sendiri-sendiri. Contoh yang kedua, himpunan C dan himpunan D. Oh, ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu angka 3. Nah, angka 5, angka 7, ada 3 anggota yang sama. Nah, karena ada anggota himpunan C yang sama dengan D, sehingga anggota gabungan dari himpunan C dan D cukup ditulis satu kali saja ketika menjawab soal. Jadi gabungannya hanya 1, 2, 3, 5, 7 ya. Jangan ditulis 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Tidak boleh ya, cukup ditulis satu kali saja, tidak usah double-double. Diagram V-nya karena ini ada anggota yang sama maka lingkarannya beririsan ya. Selanjutnya untuk kurang atau selisih. Nah, di sini pengurangan himpunan A dengan himpunan B adalah himpunan anggotanya merupakan anggota A yang bukan menjadi anggota B. Nah, maksudnya, kalian perhatikan di sini bahwa ketika A dikurangi B, maka anggota A yang tidak ada di B, hanya yang bagian sininya saja. Ya, anggota A kok dia sama dengan B, maka tidak usah ditulis. Nah, kita lihat ke contohnya sebagai pertimbangan biar kalian lebih paham ya. Di sini himpunan A sama himpunan B. Ternyata ada yang sama, yaitu anggota A sama B itu 4 anggota yang sama. Nah, 4 adalah anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, sehingga selisih dari himpunan A dan B dapat ditulis 1, 2, 3. Jadi A dikurangi B itu sama halnya anggota himpunan A dikurangi anggota himpunan B ya. Jadi kan karena ini 4 ada di B maka tidak usah ditulis. Diagram V-nya seperti ini. Jadi ini yang berada di lingkaran A tanpa yang beririsan itu dia sebagai hasil selisih A dikurangi B. Kalau B dikurangi A maka ya ini 5,6. Oke. Contoh lagi. Oh iya, ini maksudnya selisih ya, tentukanlah selisih. Selisih dari C dan D. Ini tidak ada anggota himpunan C yang sama dengan anggota himpunan D, sehingga selisih dari himpunan C dan D itu dapat ditulis. Nah, ya udah C-nya aja ini ditulis semua karena tidak ada yang sama. Ya udah, gitu. Ya. C-nya aja yang ditulis karena nggak ada yang sama. Nah, kemudian masalah kontekstual tentang himpunan. Kalian perhatikan di sini contohnya, dalam satu kelas ada 20 orang siswa senang minum milkshake. 15 orang suka minum green tea. 5 siswa senang minum kedua-duanya dan 3 orang tidak senang keduanya. Nah, gambar diagram V-nya dan berapa banyak siswa dalam kelas itu. Berapa banyak siswa yang hanya senang minum milkshake dan yang hanya suka minum green tea. Nah, kita jawab. Kita misalkan dulu bahwa himpunan M ya, milkshake, yang suka milkshake itu himpunannya namanya M besar. Kemudian kalau suka minum green tea G besar. Nah, ini ya. Jadi himpunan M
Tadi kan 20 suka milkshake. Nah, karena yang suka keduanya itu 5 anak, maka kita tulis di tengah-tengah. Seperti ini, senang keduanya. Maka untuk himpunan M di sini 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Green tea 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Yang tidak suka keduanya ditaruh di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak persegi ya, sehingga banyak siswa dalam kelas itu kalian ambil ini 15 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3 ya, hasil setelah pengurangannya yang kalian hitung, sehingga kita tahu bahwa yang suka minum milkshake itu hanya 15 siswa, yang suka green tea 10 siswa. Selanjutnya contoh yang kedua, satu kelas berisi 40 siswa, 20 siswa suka sepak bola, 30 siswa suka bulu tangkis, dan yang gemar kedua-duanya itu sebanyak X anak atau tidak diketahui berapa yang suka keduanya. Buat diagram V-nya dan berapa anak yang senang keduanya. Nah, di sini kita misalkan tetap sepak bola berarti SB. Bulu tangkis misalkan B, senang keduanya kita misalkan X, dan siswa yang tidak senang keduanya kita misalkan C ya. Jadi di sini yang senang keduanya kan nggak tahu ya, kita misalkan X, kemudian sepak bola 20 dikurangi X, bulu tangkis 30 kurangi X. Kemudian siswa yang tidak senang keduanya tidak saya tuliskan karena tidak diketahui ya, tidak diketahui ya otomatis dia 0. Dan 0 nggak perlu ditulis di sini ataupun di mana, di luarnya nggak perlu ya. Kita tahu tadi satu kelas isinya 40 sebagai banyaknya himpunan semesta, kemudian banyaknya siswa yang suka sepak bola 20, suka bulu tangkis 30, yang nggak suka keduanya 0, dan yang suka dua-duanya itu X. Nah, kita mau mencari X bisa menggunakan rumus ini ya. Di sini kita masukkan, kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan sehingga ketemu X-nya 10. Jadi ini yang senang keduanya 10 ya. Otomatis yang suka sepak bola yaitu 10 anak, yang suka bulu tangkis 20 anak. Nanti kalau kalian jumlahkan akan kembali ke sini 40 ya. Begitu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan, dan silakan kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kumpulkan paling lambat dari Kamis. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan melalui WA pribadi atau grup. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.